Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan cahaya Islam seperti saat ini. Anak-anak Ustadz sekalian yang Ustadz sayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan belajar tentang adab at-tasawwuk atau adab bersiwak. Anak-anak sekalian, bersiwak adalah sunnah yang sangat dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu bersiwak serta melakukannya secara kontinu atau terus-menerus. Siwak berfungsi sebagai pembersih mulut dan penyebab keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Adapun seorang muslim sudah layaknya menjaga adab-adab bersiwak ini, yaitu yang pertama, banyak bersiwak khususnya ketika hendak sholat. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bersiwak dan bersabda, "Umirtu bisiwaki hatta khasyitu ayyuktaba alai." Yang artinya, aku diperintahkan untuk bersiwak hingga aku khawatir kalau itu diwajibkan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Selain hadis tadi, Rasulullah juga bersabda, "Umirtu bisiwaki hatta hiftu ala asnani." Yang artinya, aku diperintahkan untuk bersiwak hingga aku khawatir terhadap gigiku. Hadis riwayat At-Tabrani. Insyaallah nak banyak sekali hadis-hadis yang mewajibkan, saking seringnya Rasulullah melakukan siwak sampai seolah-olah itu wajib. Bersiwak diutamakan sebelum sholat, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholah." Yang artinya, kalau bukan karena kekhawatiran membebani umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap sholat. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adab yang kedua yaitu bersiwak dengan tangan kiri. Biasa kita sering melakukannya dengan tangan kanan. Ternyata bersiwak yang baik itu dengan tangan kiri. Hendaknya seseorang bersiwak dengan tangan kiri sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Alasannya karena bersiwak termasuk salah satu perbuatan untuk menghilangkan kotoran, sehingga disunnahkan menggunakan tangan kiri. Adab yang ketiga, memulai bersiwak dari sebelah kanan. Sebagaimana yang kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasannya Rasulullah SAW suka mendahulukan yang sebelah kanan dalam seluruh keadaan yang beliau sanggupi, baik ketika bersuci, bersisir, memakai sandal, dan ketika bersiwak. Hadis riwayat Abu Dawud. Anak-anak Ustadz sekalian, hadis anak-anak Ustadz sekalian, adab yang keempat yaitu bersiwak dengan gerakan vertikal dan horizontal. Tujuan bersiwak dengan gerakan vertikal dan horizontal ialah supaya seluruh gigi dapat disiwak dan dibersihkan dari kotoran. Dalam sebuah hadis disebutkan, apabila bersiwak, Rasulullah SAW berdiri dan berupaya menggosok-gosokkan batang siwak di mulutnya. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim, as-suh artinya menggosok gigi dengan gerakan horizontal.
Jadi Nabi menggosok giginya dengan gerakan vertikal dan horizontal. Adab yang kelima, memberikan batang siwak kepada yang lebih tua. Gimana sih maksudnya ini? Ternyata memberikan batang siwak kepada yang lebih tua merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika telah selesai menggunakan siwaknya, beliau memberikan siwak tersebut kepada orang yang lebih tua. Dan jika sudah selesai minum, beliau memberikan sisanya kepada orang yang ada di sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW bersabda, Aroni fil manam, atasawwaku bisiwak. Faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar. Fanawaltus siwaka askhara minhuma. Fakilali kabbir. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Yang artinya, aku melihat dalam mimpi, yaitu ketika aku sedang bersiwak, tiba-tiba datanglah dua orang laki-laki, yang satu lebih tua dari yang lain. Lantas aku memberikan siwak kepada yang lebih muda. Maka dikatakan kepadaku, berilah kepada yang lebih tua. Lalu siwak itu aku berikan kepada yang lebih tua. Hadis riwayat Bukhari. Anak Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keistimewaan siwak dibandingkan dengan yang lain seperti sikat gigi dan odol adalah, yang pertama, siwak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping dapat membersihkan mulut. Yang kedua, siwak bentuknya lebih kecil dan lebih mudah untuk dibawa dibandingkan dengan yang lain, lebih praktis. Dan yang ketiga, siwak bisa digunakan di setiap tempat, baik di masjid, tempat kerja, dan yang lainnya. Sementara sikat gigi dan odol tidak mungkin digunakan di masjid sebelum takbiratul ihram, di tempat kerja, di tengah para rekan, atau semisalnya. Sebab itu keduanya pasti membutuhkan air, maupun bak, keran, atau yang lainnya. Sedangkan siwak tidak perlu air, lebih praktis, bisa dibawa di mana-mana, dan sebelum sholat bisa digunakan. Mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.